Selamat sore teman-teman, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan dividen. Sebelum itu, saya akan memberitahukan dulu apa itu dividen. Yang bagi yang udah tahu, silakan skip aja. Ya, saya akan jelaskan dulu ya, dividen itu apa. Dividen adalah sebagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik saham. Jadi kalau kalian itu beli saham, itu kan artinya kalian itu pemilik perusahaan tersebut, walaupun hanya sekian persen ya, tergantung berapa banyak lembar saham yang beredar dan berapa banyak yang kalian punya. Bagi pemilik saham ini ada keuntungannya, yaitu salah satunya adalah mendapatkan dividen ini, jatah dividen. Contohnya gini, misal Anda itu punya 1000 lembar saham Gudang Garam misalnya. Gudang Garam itu tiap tahun membagikan satu lembarnya itu sebanyak Rp2.700 dividen ya misal. Nah, kalian kalau misalnya punya 1000 lembar, artinya kalian dapat 2.700.000. Jadi nanti dikalikan dengan berapa lembar yang kalian punya. Dividen ini nggak cuma setahun sekali, ada yang bisa sampai lebih dari sekali itu dibagiinnya. Tapi ada juga perusahaan yang nggak membagikan dividennya. Nah, buat yang emang invest itu rencananya mau dapat dividen, sebaiknya kalian juga memperhatikan di analisis terkait bagaimana perusahaan ini dalam memberikan dividen, historinya gimana, apakah rutin memberikan atau enggak. Ya, bagi yang ingin mengincar dividennya bisa riset dulu sebelum beli saham yang kalian inginkan. Nah, terus cara mendapatkannya gimana? Caranya itu gampang banget. Cukup kalian punya saham atas perusahaan tersebut, maka kalian akan berhak mendapatkan dividen tersebut. Jadi cara paling gampang ya kalian beli aja saham perusahaan tersebut. Jadi kalian cukup miliki saham perusahaan tersebut, maka kalian akan mendapatkan dividen. Nah, bagaimana kalau kalian cuman nggak mau kayak lama-lama gitu? Kalian bisa pakai cara seperti ini. Dividen itu ada pemberitaannya. Misal setelah rapat nih ada pemberitaan bahwa perusahaan akan membagikan dividen sebanyak Rp17 misal tiap lembar, atau Rp200 tiap lembar. Nah, terus dikasih juga jadwal terkait dividennya, jadwal pembagian dividennya. Di situ ada jadwal atau hari-hari penting terkait pembagian dividen. Itu yang biasa dibuat patokan buat kita lihat itu ada 3. Pertama, cum dates. Nah, cum dates ini istilah singkatan lah dari cumulative dates. Artinya tanggal dikumpulkannya para pemilik saham itu dianggap sebagai pemilik yang mendapatkan dividen. Jadi kalau kalian beli sebelum tanggal cum dates dan kalian tetap menyimpannya sampai cum dates berakhir atau sebelum ex date, maka kalian akan tercatat sebagai pemilik saham yang berhak mendapatkan dividen. Begitu. Jadi kalau kalian nggak mau lama-lama punya saham tersebut hingga mendapatkan dividen, kan mending coba strategi ini, nggak apa-apa gitu. Jadi kalian cukup beli sebelum cum dates berakhir aja. Nah, terus ada tanggal lagi, yaitu ex date. Nah, kalau ex date ini tanggal berakhirnya pemilik saham dinyatakan sebagai penerima dividen. Jadi di tanggal ini kalian mau beli berapa banyak pun kalian nggak akan dapat dividen karena udah selesai itu, ibaratnya udah kadaluarsa terkait pengumpulan data pemilik saham yang berhak menerima dividen. Jadi di ex date ini udah nggak ada lagi namanya pencatatan penerima dividen pemilik saham. Nah, terus satu lagi itu payment dates. Nah, di sini itu tanggal waktunya bahagia karena di tanggal ini kalau kalian sebagai penerima dividen, nanti uangnya akan masuk di tanggal ini, payment date. Oke, sekian ya. Oh ya, terus ada lagi, kalian kalau misalnya mau pakai strategi ini juga kayaknya nggak bakal berhasil di bursa saham, karena kalau misalnya suatu perusahaan sudah menginfokan bahwa akan membagikan dividen, otomatis harga sahamnya itu pasti akan naik. Jadi kalau kalian beli mendekati cum date itu harganya udah tinggi, jadi kalian tuh kayak rugi justru malah membeli saham yang harganya nggak sesuai dengan harga wajar. Terus begitu selesai pencatatan dividennya habis. Kok habis? Memorinya habis. Aduh, terus piye? Cut. Ya aku lagi asik-asik padahal ngomong. Aku juga